Hari ke-25. Tepat di malam Jumat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas mengenai kejadian kemunculan Ranti. Tentu saja topik ini menjadi pembahasan yang sangat hangat. "Maya, apa yang kau lihat di kejadian kemarin?" tanya Badri. "Ranti ingin mengambil Evan. Dia muncul tepat di kamar mandi dan kamar Evan. Aku melihat sisi kemarahan dalam diri Ranti hingga saat ini," jelas Maya. Mbak Uti hanya menyimak penjelasan dari Maya. Begitu juga dengan Abah. Keduanya tampak membisu ketika Maya menjelaskan mengenai kemunculan Ranti yang menjadi sebuah momok menakutkan di rumahnya. Aku hanya perlu mengetahui, ketika kematian Ranti, Mbak Uti dan Abah Salim adalah orang pertama yang menemukannya. Sedangkan aku bersama Mas Agung serta Mas Badri berada di luaran. "Apa penyebab utama kematian Ranti?" tanya Maya. Mbak Uti berdehem. Dia tampak serius menjawab pertanyaan Maya. "Kau tahu, Ranti meninggal karena penyakit bawaannya, stroke," jelas Mbak Uti. "Mengapa wajahnya sangat hancur berantakan?" tanya Maya. "Kau tak perlu tahu detailnya. Intinya dia jatuh lalu wajahnya menabrak pinggiran sumur, darahnya mengalir deras," jelas Mbak Uti. "Berarti kematian Ranti bukan karena stroke?" tanya Maya. "Mengapa kalian memperdebatkan kematian Ranti?" tanya Abah. "Aku hanya..." "Tutup mulutmu, Maya. Kamu telah merendahkan Mbak Uti yang sebagai mertuamu sendiri," ucap Abah. "Merendahkan?" tanya Maya. "Mah, sudahlah," ucap Agung. "Tunggu, Pak. Aku ingin mengetahui argumen dari Mbak Uti dan Abah. Setelah itu aku diam. Apa maksudnya merendahkan?" tanya Maya. "Kau benar-benar mantu yang kurang ajar," ucap Mbak Uti. "Bah, Maya hanya..." "Kau salah memilih istri, Agung." Dada Maya seperti tertusuk puluhan pisau. Dengan seketika raut wajah Maya berubah menjadi merah dan penuh amarah. "Maksud Mbah, aku ini istri kurang ajar?" tanya Maya. "Sudah, kita tak perlu berulang-ulang membuat keributan yang sama. Tolong jelaskan Mbah mengenai kematian Ranti." Badri berhasil menenangkan keadaan. Tampaknya Mbah Uti sudah tidak nyaman dengan kelakuan buruk Maya, baik terhadapnya maupun kepada Abah. "Aku akan menjelaskan mengenai Nyatus Dino. Apakah kau tahu itu tentang Nyatus Dino?" tanya Abah. "Maksudnya 100 hari setelah kematian Ranti?" tanya Badri. "Bukan. Akan tetapi sebelum Ranti meninggal dia bergumam, 'Aku akan membuktikannya di hari ke-100. Begitu kira-kira," jelas Abah. Musyawarah keluarga berada di puncaknya ketika Agung mengemukakan pendapat. "Itu artinya Ranti akan menuju kebenaran dari misteri kematiannya?" tanya Agung. Memang aneh. Tak ada satupun keluarga yang mengetahui dengan jelas kematian Ranti saat itu. Mbah Uti dan Abah berpendapat bahwa mereka berdua telah menemui Ranti dalam keadaan tewas dengan wajah berlumuran darah, dan mengenai penyakitnya yaitu stroke. Hal ini diperkuat karena seluruh otot Ranti saat itu mengeras. Antara satu dan yang lainnya menjadi saling tuduh. Maya menuduh bahwa di balik ini semua terdapat peran Mbah Uti dan Abah yang menginginkan harta gonogini kepemilikan Evan. Namun Mbah Uti dan Abah menuduh Agung karena hanya Agunglah yang jarang di rumah dan sering lembur kerja dengan dasar sebagai pelarian dari kesalahannya. Agung menuduh Badri karena hanya Badrilah orang terdekat Ranti, yaitu suaminya, yang menginginkan seluruh aset yang dimiliki oleh Ranti. Tak jauh beda dengan tuduhan Maya. Maya menuduh kepada Mbah Uti dan Abah Salim. "Mengapa kalian jadi saling menuduh?" ucap Badri. "Jika yang dikatakan Mbah Uti benar, aku jamin Mbah Utilah dibalik penyebab kematian ini semua," ucap Maya. "Kurang ajar, beraninya kau menuduh mertuamu sendiri," jelas Mbah Uti. "Jika bukan, mengapa lemarinya penuh darah? Bukankah itu hal yang aneh?" tanya Maya. "Darah?" tanya Abah. "Subuh kemarin, Mbah Uti berteriak kencang dan mendapati lemarinya penuh dengan darah. Aku yakin ada sesuatu yang aneh di lemari itu,"
Mbak Uti langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Langkah Mbak Uti seperti langkah orang yang kesal karena selalu dituduh dengan tuduhan yang tidak ada faktanya. "Lihatlah, aku menemukan ini di lemariku," ucap Mbak Uti sambil menunjukkan gelang emas milik Ranti. "Gelang siapa itu, Mbah?" tanya Badri. "Mana aku tahu, tapi aku yakin ada sesuatu di balik gelang ini," ucap Mbak Uti. Mbak Uti bersikeras untuk menjelaskan secara detail mengenai gelang itu. Tak lain dan tak bukan, gelang itu merupakan milik dari Ranti yang selalu digunakannya. "Aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan ini semua. Aku harap orang yang kumaksud adalah benar-benar orang membantu kerugian kita semua," jelas Badri. Seluruh keluarga sepakat untuk mengikrarkan satu sama lain terhadap orang yang dimaksud Badri itu. Hari ke-26. Badri dan Agung mengunjungi ke suatu tempat yang diyakini sebagai penyelesaian dari masalah ini. Tempat itu lumayan jauh dari rumahnya dan akses perjalanan yang kurang memadai membuat Agung dan Badri harus sabar dalam menghadapi hal itu. Sebut saja orang yang ditemui oleh orang itu bernama Bahwanto. Badri sendiri mengenal Bahwanto karena namanya cukup tersohor dan menghadapi segala permasalahan yang berbau gaib. Badri menyerahkan gelang yang diyakini milik istrinya, Ranti, yang telah meninggal dunia. Namun apa yang terjadi? Bahwanto mengatakan, "Gelang ini bukan milik istrimu," jelasnya. "Maksudnya, Bah?" tanya Badri. "Ini adalah milik orang lain," jelas Bahwanto. "Maksudnya, Bah?" tanya Badri. "Jiwa istrimu yang telah meninggal dipermainkan oleh orang ini. Orang itu tidak menyukai keluargamu karena beberapa hal. Kemungkinan karena iri dan dengki, atau karena ada dendam yang belum terbalaskan," jelas Bahwanto. "Lalu bagaimana untuk menyelesaikan ini semua, Bah?" tanya Badri. "Bakar semua barang-barang istrimu di tempat yang berdekatan dengan awal ditemukan jasadnya. Lalu tunggu di hari ke-40 dan ke-100. Karena di hari itu dia akan menampakkan kembali," jelas Bahwanto. "Baik, Bah. Satu lagi, perhatikan anak-anak kalian, karena yang diincar selanjutnya adalah anak-anak kalian." Agung dan Badri mengangguk paham. Mereka berdua pun berpamitan untuk pergi dan kembali ke rumah untuk melaksanakan tugasnya. Tepat di jam 10 malam, Agung, Badri, Bahuti, Maya dan Abah serta Suci dan Evan berkumpul di dekat sumur sambil membawakan pakaian serta alat-alat kepemilikan Ranti. "Pesan dari Bahwanto, kita harus membakar seluruh barang-barang Ranti. Semoga dengan ini diharapkan Ranti bisa tenang," ucap Badri. "Amin," jawab serentak yang lainnya. Badri membakar seluruh barang-barang milik Ranti. Evan yang melihat pembakaran barang-barang milik ibunya tak kuasa menahan tangis. Hal ini membuatnya menambah kangen terhadap ibunya. "Evan," ucap Badri. "Pah, Mama bakal datang lagi kan?" "Iya sayang," senyum Badri. Semenjak dibakarnya seluruh barang-barang milik Ranti, tak ada satupun sesuatu yang meneror keluarganya. Evan dan Suci kembali bermain riang seperti biasanya. Keluarga itu kembali nyaman dan tentram sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Bahwanto. Namun, ketika hari ke-40, sesuatu hal terjadi, tepatnya di tengah malam. Di dekat sumur terdengar suara rintihan tangisan minta tolong. Suaranya terdengar oleh seluruh anggota keluarga. Alhasil seluruh anggota keluarga mendatangi tempat itu. "Pak, itu Mama," ucap Evan sambil menunjukkan tangannya ke arah sumur. Terlihat seorang wanita sedang terduduk membelakangi mereka sambil menangis. Maya langsung menutup mata Evan dan Suci, agar keduanya tak terngiang-ngiang dalam tidurnya. Badri secara perlahan mendekati sosok yang diyakini Ranti itu. Dia berucap, "Mah, udah pulang, di sini Evan baik-baik aja kok," ucap Badri. Tangisan Ranti berhenti, berganti menjadi tawaan yang menakutkan. "Badri mundur!" teriak Mbak Uti. "Sing mateni awakku niki bakal tak pateni," ucap Ranti sambil tertawa.
Badri langsung mundur dan menyuruh seluruh keluarganya untuk memasuki rumah. "Itu bukan Mama, Pak," ucap Evan. "Mama gak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa," jelas Evan. Badri hanya terdiam. "Badri, sebaiknya esok hari kita kunjungi Bawanto lagi," ucap Agung. Suara tawaan disertai cekikian Ranti menambah kencang. "Bawa semua anak-anak masuk ke kamar." "Maya mana?" tanya Badri. "Maya?" Satu keluarga terkejut akan hilangnya Maya yang secara tiba-tiba. Kemudian dari arah kamar muncul suara Rahman. Krrr. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara dari Maya yang sedang kesurupan. "Maya!" teriak Agung. Maya keluar dari arah pintu depan. Agung mengejarnya. Suci yang mengetahui orang tuanya sedang kacau hanya bisa menangis. "Bah, tolong jaga anak-anak," ucap Badri. Badri menyusul Agung yang sedang mengejar Maya. Maya berlari menuju makam tempat Ranti dikubur. Lalu dia mengeruk kuburan Ranti dengan menggunakan tangannya. "Maya, apa yang kau lakukan?" teriak Agung sambil menahan tindakannya. "Gung," teriak Badri yang melihat Agung sedang menahan Maya. "Mas, tolong tahan Maya. Dia ingin mengeruk kuburan Ranti," ucap Agung. Badri sebisa mungkin menahan tubuh Maya yang super kuat karena dikendalikan oleh sesuatu. "Mati, mati, mati, mati," teriak Maya sambil tertawa. "Maya!" teriak Badri sambil memegang dahi Maya. "Mah, udah cukup. Mati, mati, mati," teriak Maya. Bersamaan dengan itu, Evan mengunjungi sumur. Dia masih mendapati pembakaran barang-barang ibunya. Entah apa yang ada di pikirannya. Evan beranikan diri untuk membuka tutup sumur yang terbuat dari papan kayu. "Mah, Mama yang tenang ya," ucap Evan sambil mendorong tutup sumur itu. Seret, seret. Evan mengerahkan seluruh tenaganya. Sedikit demi sedikit sumur itu terbuka dan tercium bau anyir dari dalam sumur itu. Setelah sumur itu terbuka, sesuatu keluar dari dalam sumur. Sosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan, serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kolong Wewe. Evan mundur beberapa langkah dari sumur itu. Langkahnya amat berat. Dia tak tahu sosok apa yang berada di atas sumur yang baru saja dibukanya. Payudara sosok itu tampak bergoyang ke kanan dan kiri mengikuti pergerakannya. Sst. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sambil berucap, "Sst." Evan tidak sempat berteriak. Sosok itu telah merangkulnya terlebih dahulu dan menutup mulut Evan dengan payudaranya yang besar. Evan dengan sekejap dibawa kabur oleh sosok itu dari rumahnya. Evan diculik oleh Kolong Wewe yang keluar dari dalam sumur itu. Bukan hanya itu, semua tampak baik-baik saja. Artinya kejadian itu sangat cepat hingga tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Lain dengan Maya yang masih terus-menerus melawan kekangan yang dilakukan oleh Badri dan juga Agung. "Mas, udah, Mah. Maya, hentikan. Mati, mati, mati." Maya terus-menerus melawan kekangan kedua pria itu. "Mati, mati, mati," teriak Maya. Tanpa banyak lama, Badri memencet ibu jari Maya sembari membaca bacaan. Hal ini membuat Maya merontak kesakitan dan berteriak histeris. Beberapa menit kemudian, Maya pingsan karena energi gaib yang memasuki tubuh Maya telah keluar dari tubuhnya. Badri dan Agung bersyukur makhluk yang berada di dalam tubuh Maya telah keluar dari tubuh Maya. "Kenapa Maya mengeruk kuburan Ranti?" tanya Agung. "Aku rasa ini bukan perbuatan Ranti, akan tetapi ada sesuatu memainkan kita semua," ucap Badri. "Maksudmu, ini kiriman?" tanya Agung. "Aku yakin itu pasti kiriman," jelas Badri. Agung dan Badri mengangkat Maya menuju rumah. Namun hal yang tak pernah mereka ketahui benar-benar terjadi. Di dalam rumah, Mbah Uti dan Abah mencari setengah mati keberadaan Evan yang menghilang.
Evan kemana? Tanya Abah. Tadi ada di kamar, jawab Bahuti. Tapi hanya Suci saja yang berada di tempat itu. Jelas Abah. Jangan-jangan, ucap Abah. Sumur itu. Abah dan Bahuti langsung berlari menuju sumur tempat di mana pembakaran barang-barang Ranti dileburkan dengan api. Bah, tutup sumurnya terbuka, ucap Bahuti. Abah langsung berlari menuju sumur itu. Dia mendapati tutup sumur yang terletak begitu saja di dekat sumur. Bahuti menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hal yang tidak diinginkannya benar-benar terjadi. Selama ini Bahuti menutup-nutupi sebuah fakta bahwa di dalam sumur itu terdapat kolong wewe yang telah lama bersemayam di dalamnya. Bah, di mana Evan? Tanya Bahuti. Evan tidak ada di dalam sumur. Kemana dia? Apakah Evan yang membuka sumur ini? Tanya Abah. Jika Evan benar-benar membuka itu, mungkin dia telah mengeluarkan sosok itu, ucap Bahuti. Sosok itu. Sosok yang membunuh Ranti. Kolong wewe. Kenapa kamu tidak memberitahu ini sejak awal? Kenapa? Teriak Abah. Aku takut. Sosok itu merupakan sosok yang mengerikan. Dia telah meneror kami berhari-hari lamanya. Bahkan semenjak kematian Ranti. Sosok itu masih mencari korban. Jelas Mbak Uti. Evan cucuku. Tangis Abah. Mbak Uti mendekati sumur itu. Dia mendapati beberapa helai rambut di sekitar sumur yang mengarahkan kepada suatu tempat. Evan masih bisa diselamatkan, ucap Bahuti. Maksudnya,